yang menimbulkan katup yang kuat. Jadi jawabannya yaitu suhu tubuh manusia diatur organ di otak yang disebut hipotalamus. Suhu tubuh biasanya naik pada saat metabolismenya tinggi. Bisa akibat dari aktivitas olahraga, berat, atau tubuh sedang melawan suatu peradangan. Nah, peradangan paling sering itu disebabkan oleh infeksi. Bisa juga radang hanya bersifat lokal, misalnya sedang memar, akibat cedera, dan kulit di sekitarnya panas. Pada infeksi, selain di tempat terinfeksi tersebut, kuman bisa masuk ke aliran darah dan menyebabkan radang di seluruh tubuh, sehingga menyebabkan demam. Nah, demam juga salah satu dari mekanisme tubuh untuk melawan infeksi virus. Karena virus tidak menyukai suhu tinggi, sehingga pada saat terjangkit virus influenza, Anda akan terasa nyaman bila banyak minum air hangat atau makan sup hangat. Untuk lebih jelasnya bisa dibantu jawab oleh Bu Komah. Silakan. Baiklah, Okta. Saya akan lanjutkan jawaban dari Okta. Setelah infeksi atau radangnya berkurang, maka suhu tubuh akan turun kembali dan rasanya akan nyaman karena metabolisme lebih rendah dan tubuh lebih rileks. Setelah demam dan metabolisme tinggi, cadangan energi tubuh akan berkurang sehingga merasa ngantuk untuk menghemat energi. Jika demam sedang berlangsung berhari-hari, berarti tubuh belum berhasil melawan infeksi atau radangnya. Apalagi lebih baik konsultasi dengan dokter. Bagaimana Fitria? Apakah jawabannya cukup? Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Rista. Gejala yang dapat timbul dari hipotermia ringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggigil, pusing, lapar, mual, laju, napas meningkat, denyut jantung meningkat, sulit berbicara, lemas, gangguan koordinasi gerak. Kemudian apabila kondisi ini terus berlanjut, maka akan berkembang menjadi hipotermia berat dengan gejala-gejala sebagai berikut. Berhenti menggigil, penurunan kesadaran, mengigau atau berbicara bergumam, tidak dapat berkonsentrasi, nadi melemah dan lambat, laju pernapasan melambat. Pada bayi, gejala hipotermia yang timbul berbeda dari orang dewasa. Contoh gejala hipotermia pada bayi antara lain karena kulit kemerahan dan dingin, sangat lemas, tidak memiliki energi, suara tangisan yang lemah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Amel. Sama-sama. Assalamualaikum. Izin menambahkan hipotermia adalah penurunan suhu tubuh yang berbahaya sampai mengancam nyawa dan harus segera ditangani segera. Suhu tubuh normal yaitu berkisar antara 36 sampai 37 Celcius. Dikatakan hipotermia apabila terjadi penurunan suhu tubuh di bawah 35 Celcius.
Pada saat suhu tubuh turun, maka jantung, sistem saraf, dan organ-organ tubuh lain tidak dapat bekerja secara normal. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka hipotermia dasan yang akan menimbulkan kematian. Kak Rista, sudah jelas jawabannya? Sudah jelas, terima kasih. Oke, terima Iya, saya. kasih. Oke. Assalamualaikum, saya Dinda Delia akan menjawab pertanyaan dari Nailul. Pertanyaannya, suhu tubuh dapat dipengaruhi oleh faktor stres, baik itu stres fisik dan stres dan emosional. Apakah karena stres tersebut suhu tubuh bisa naik melebihi tingkat normal? Dan apabila terjadi seperti itu, langkah apa yang harus dilakukan? Jawabannya, bisa saja kalau kita sudah ada di posisi stres tingkat tinggi dengan dengan dilakukan cara melakukan sesuatu yang membuat kita jadi lebih enjoy, santai, dan tidak stres lagi. Stres sendiri lebih berpengaruh terhadap tekanan darah kita. Bisa dilanjut oleh Farida. Jadi maksudnya di sini adalah dengan kita berupaya, cara yang bisa kita lakukan itu dengan kita berupaya membantu tubuh kita untuk rileks agar ketegangan dari stres itu sedikit demi sedikit menurun. Ketegangan stres yang berpengaruh pada tekanan darah dapat kita antisipasi dengan membantu tubuh dengan cara memberikan nutrisi-nutrisi yang dapat meningkatkan metabolisme darah. Bagaimana, Nailul? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Saya ingin menambahkan tadi untuk pertanyaannya Isna ini, yang mengompres dengan air dingin itu justru dapat menutup pori-pori sehingga menghambat perpindahannya suhu tubuh. Nah, untuk mengompres dengan air panas, air hangat itu sebaiknya di lipatan tubuh, contohnya seperti ketiak. Terima kasih. Tarik, sis. Semangka. Semangka. Monggo dilanjut untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kemana nih tanya ini apa kepake semua nggak gede misalnya gitu, jadi kayaknya nggak kepake.
gambarnya sama video. Bani rawa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan pada pembuluh nadi dari peredaran. Cara mengukur tekanan darah yang pertama, responden duduk, rileks, dan tenang sekitar 5 menit. Yang kedua, pemeriksa menjelaskan manfaat rileks agar nilai tekanan darah saat pengukuran bagus. Yang ketiga, pasangkan manset pada salah satu lengan dengan jarak sisi manset paling bawah 2,5 cm dari siku. Kemudian rekatkan dengan 4. Tangan responden diposisikan di atas meja dengan posisi telapak tangan terbuka ke atas dan sejajar dengan jantung. Yang kelima, lengan yang terpasang manset harus bebas dari lapisan apapun. Yang keenam, raba nadi pada lipatan lengan, lalu pompa alat hingga denyut nadi tidak teraba, kemudian dipompa kembali sampai tekanan meningkat 30 mmHg. Selanjutnya, yang ketujuh, tempelkan stetoskop pada perabaan denyut nadi, lepas tekanan darah sistolik atau tekanan ketika denyut nadi yang pertama kali terdengar, dan diastolik ketika bunyi denyut nadi sudah tak terdengar. Yang kesembilan, pengukuran dilakukan dalam waktu 2 menit. Jika terdapat perbedaan hasil pengukuran sebesar 10 mmHg atau lebih, lakukan pengukuran ketiga kalinya. Yang ke-10, apabila responden tidak mampu duduk, pengukuran dapat dilakukan dengan posisi baring. Kemudian catat kondisi tersebut di tekanan darah normal. Umumnya, orang dewasa dengan kondisi tubuh sehat memiliki tekanan darah normal sekitar 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Angka 120 dan 90 menunjukkan tingkat tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau bisa disebut dengan tekanan sistolik. Sebentar. Apa tuh? Sementara angka 80 dan 60 berarti tingkat tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa lagi, atau kerap disebut tekanan diastolik. Tekanan darah dapat berubah-ubah seiring dengan pertambahan usia. Kondisi tersebut serta aktivitas tekanan darah rendah dan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau yang disebut hipertensi yaitu suatu gangguan pembuluh darah sehingga mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi terhambat untuk diedarkan dalam tubuh. Kondisi ini menyebabkan tekanan darah di arteri meningkat dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bila hal ini berlangsung lama dan menetap, maka timbullah gejala yang disebut dengan penyakit tekanan darah tinggi.
Kondisi yang terjadi pada penderita hipertensi yaitu terjadinya peningkatan terus-menerus tekanan darah melebihi batas normal, yaitu lebih dari 140 mmHg, dan tekanan darah diastolik kurang dari 90. Tekanan darah normal adalah 110/90. Tekanan sistolik dewasa 16 berkisar di antara 90 sampai 140 dan tekanan diastolik berkisar di antara 60 sampai 90 mmHg. Hal-hal yang dapat memicu hipertensi antara lain obesitas, suka konsumsi makanan yang asin, usia, jarang berolahraga, perokok, dan keturunan. Tekanan darah rendah. Hipotensi terjadi apabila tekanan darah berada di bawah tekanan darah normal. Terjadi saat tekanan darah ada di bawah 90/60 mmHg. Gejala yang biasanya dialami oleh penderita tekanan darah rendah seperti mual, pusing, kelelahan, kehausan, penglihatan tidak jelas, pernafasan menjadi cepat dan dangkal, kurang konsentrasi, dan pingsan. Hal-hal yang dapat menyebabkan hipotensi ada antara lain dehidrasi, anemia, ketidakseimbangan hormon, gangguan jantung, ketidakseimbangan hormon, dan lain sebagainya.
Maaf, ini videonya nggak ada suaranya ya? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Atau Untuk yang ingin masuk ke pertanyaan saja. Kami persilahkan. Jawabannya bisa di akhir aja. Monggo kelompok 4. Izin, Mbak. Yuk kelompok 4. Tak mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok terakhir ya, langsung aja. Ini kelompok kita itu bahas tentang pengecekan tanda vital pernafasan. Kelompoknya, anggotanya bisa dibaca sendiri dari 1 sampai 14. Nah, langsung aja ke materinya. Silahkan teman-teman. Monggo. Wis langsung terus ya. Lanjut. Lanjut, Mbak. Apa itu tanda vital? Vital sign atau tanda-tanda vital adalah ukuran statistik berbagai fisiologis yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seseorang, terutama pada pasien yang secara medis tidak stabil atau memiliki faktor-faktor risiko komplikasi kardiopulmonal dan untuk menilai respon terhadap intervensi. Tanda vital juga berguna untuk menentukan dosis yang adekuat bagi tindakan fisioterapi, khususnya exercise. Pernafasan. Pernafasan adalah mekanisme tubuh menggunakan pertukaran udara antara atmosfer dengan darah serta darah dengan sel. Inspirasi dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh atau ekspirasi. Next. Next. Kontrol fisiologis pernafasan. Proses pasif, pusat pernafasan pada medula oblongata, normal pernafasan orang dewasa 12 sampai 20 kali per menit.
Ventilasi diatur oleh konsentrasi O2, CO2, dan pH dalam darah arteri. PCO2 meningkat, sistem kontrol otak meningkatkan frekuensi dan kedalaman pernafasan. Faktor yang mempengaruhi respiratory rate. 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Posisi tubuh, 5. Aktivitas. Next. Mekanisme pernapasan. 1. Inhalasi. Normalnya terjadi proses berikut. Diafragma berkontraksi atau mengembis. Tulang iga bergerak ke atas dan keluar. Dan sternum bergerak keluar sehingga memperbesar ukuran toraks dan memungkinkan pengembangan paru. Yang kedua, ekshalasi. Selama ekshalasi, diafragma relaksasi, tulang iga bergerak ke bawah dan ke dalam, dan sternum bergerak ke dalam sehingga memperkecil ukuran toraks saat paru-paru terkompresi. Normalnya, proses bernapas terjadi secara normal dan tanpa usaha. Proses inspirasi pada orang dewasa normal berlangsung selama 1–1,5 detik dan proses ekspirasi berlangsung selama 2–3 detik. Frekuensi pernafasan. Usia 6 bulan, 25–40 nafas per menit. Usia 3 tahun, 20–30 nafas per menit. Usia 6 tahun, 18–25 napas per menit. Usia 10 tahun, 17–23 napas per menit. Pada orang dewasa, 12–18 napas per menit. Untuk lansia yang berumur lebih dari sama dengan 65 tahun, 12–28 napas per menit. Dan untuk lansia lebih dari sama dengan 80 tahun, 10–30 napas per menit. Selanjutnya, gangguan dalam pola napas. Yang pertama yaitu ada bradypnea, yaitu nafas teratur namun lambat secara tidak normal. Pernafasannya kurang dari 12 kali per menit. Yang kedua, tachypnea, yaitu nafas teratur namun cepat secara tidak normal. Pernafasan ini lebih dari 20 kali per menit. Yang ketiga, hiperpnea, yaitu nafas sulit, dalam, dan lebih dari 20 kali per menit. Secara normal terjadi setelah olahraga. Keempat, apnea, yaitu nafas berhenti untuk beberapa detik. Nomor 5, hiperventilasi, yaitu frekuensi dan kedalaman nafas meningkat. Yang keenam, hipoventilasi, yaitu frekuensi nafas abnormal dalam kecepatan dan kedalaman. Yang ketujuh, pernafasan sinus-strokes, yaitu frekuensi dan kedalaman nafas yang tidak teratur ditandai dengan periode apnea dan hiperventilasi yang berubah-ubah. Yang kedelapan, pernafasan Kussmaul, yaitu pernafasan yang secara tidak normal dalam frekuensi nafas yang meningkat. Dan yang terakhir, frekuensi biot, yaitu nafas dangkal secara tidak normal, diikuti oleh periode apnea atau henti nafas yang tidak teratur. Yang selanjutnya ada prosedur pemeriksaan pernafasan. Yang pertama, pemeriksaan infeksi, yaitu pada aspirasi perhatikan yang masuknya kembali iga, menyempitnya sudut epigastrium dan pengurangan diameter anteroposterior di rongga dada. Yang kedua ada pemeriksaan palpasi yang menggunakan membran stetoskop yang diletakkan pada dinding dada di luar lokasi bunyi jantung. Yang ketiga ada pemeriksaan auskultasi, yaitu kedua tangan pada punggung atau dada untuk menghitung gerakan pernafasan selama 1 menit. Nah, gerakan naik atau inhalasi dan turun atau ekhalasi dihitung 1 frekuensi nafas. Nah, pada inspirasi, gerakan iga ke arah lateral pelebaran sudut epigastrium, adanya retraksi dinding pada supraklavikuler, suprasternal, interkostal, dan epigastrium. Nah, menggunakan otot-otot pernafasan aksesoris serta penambahan ukuran anteroposterior pada rongga dada. Next. Interpretasi pemeriksaan pernafasan. 1. Frekuensi. Hitung frekuensi pernafasan selama 1 menit penuh
dengan inspeksi, palpasi, atau dengan menggunakan stetoskop. Normalnya, frekuensi nafas orang dewasa sekitar 14-20 kali per menit dengan pola nafas yang teratur. 2. Irama pernafasan. Irama pernafasan dapat reguler atau irreguler. Ini adalah gambar pemeriksaan pernafasan. Teman-teman bisa diperhatikan. Yuk lanjut, Mbak Rista. Berikut ini ada video pemeriksaan vital. Tunggu dulu ya teman-teman, sebentar. Ya. Mohon maaf tidak keluar suaranya. Sabar ya Bunda-Bunda. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Tanda vital ini terdiri dari pengukuran respiratory rate, nadi, tekanan darah, dan suhu. Mungkin nanti Bapak akan sedikit tidak nyaman karena harus melepas pakaian bagian atas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, silahkan langsung ke tidur di atas meja pemeriksaan. Nanti saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Boleh tolong dibuka bajunya, Pak? Ya. Yang pertama saya lakukan adalah mengukur suhu tubuh pasien, yaitu dengan menggunakan termometer raksa. Nah, pastikan termometer sudah steril ujungnya, kemudian dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian diletakkan di ketiak pasien, permisi Pak. Dan ditahan sekitar kurang lebih 5 menit. Sembari menunggu termometernya, saya akan melakukan pengukuran nadi dengan menggunakan 3 jari. Sembari mengukur nadi, kita juga melihat bagian dada pasien, melihat pernafasannya, apakah normal, diukur selama 60 detik. Baik, nadinya normal sekitar 70, nadi normal adalah 60-100, sedangkan pernafasan normal atau respiratory rate adalah 14-24. Kemudian saya akan melakukan pengukuran tekanan darah pasien dengan menggunakan mindset manometer. Kemudian saya mencari arteri brachialis dari pasien dan meletakkan stetoskop di sana.
Ya, tekanan darahnya normal Pak, 100/80. Kalau tekanan darah normal, baik, pemeriksaan vital sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Widianingrum, NPM 18 06030022 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempraktekkan atau melakukan pengkajian sistem pernafasan yang terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kenal dengan Ibu Yohana ya? Iya. Di sini saya akan melakukan pengkajian sistem pernafasannya Ibu. Nanti untuk mengetahui sistem pernafasan Ibu lancar, normal atau tidaknya, ada gangguan atau tidak. Nanti terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ibu bersedia? Iya. Saya mulai ya Ibu. Apa Ibu bisa duduk? Bisa. Baik, saya bantu Ibu. Saya mulai dari hidung dulu ya. Baik, kemudian leher. Yang ketiga, dada Ibu. Saya akan melihat dulu dari belakang, samping, lalu dari depan. Ini pemeriksaan kedua yaitu palpasi. Yang pertama dari hidung dulu. Yang kedua lehernya, coba menelan ya Ibu. Baik, yang ketiga Ibu nanti apakah ada benjolan atau tidak. Baik, bisakah Ibu hadap ke belakang? Bisa. Tunggu sebentar ya teman-teman, videonya lagi ada kendala. Dada. Yang ketiga, dada Ibu. Saya akan melihat dulu dari belakang, samping, lalu dari depan. Ini pemeriksaan kedua yaitu palpasi. Yang pertama dari hidung dulu. Yang kedua lehernya, coba menelan ya Ibu. Baik, yang ketiga Ibu nanti apakah ada benjolan atau tidak. Baik, bisakah Ibu hadap ke belakang? Bisa. Saya akan memeriksa dada bagian belakang ya Ibu. Baik. Coba Ibu tarik nafas Bu. Hembuskan. Lagi Bu. Hembuskan. Lalu coba Ibu bilang 77 ya Bu. 77. Lagi 77. Baik. Ya untuk yaitu perkusi. Lanjut. Baik, yang ketiga yaitu perkusi. Yang pertama saya akan mengetuk dulu ya Bu. Saya yang dada belakang juga Ibu. Keempat yaitu auskultasi. Saya akan mendengarkan pertama belakang Ibu. Saya sudah menyelesaikan tugas saya.
Ibu semuanya normal, tidak ada gangguan ya Ibu. Doakan Ibu, bismillah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan pengkajian atau video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, itu tadi video dari periksa pernafasan tapi vital yang lainnya. Semoga teman-teman nggak salah fokus ya. Jadi tadi itu ada keempatnya semuanya, tapi pernafasan itu nyempil di salah satunya. Nanti kalau ada yang kurang paham, mungkin teman-teman bisa belajar lagi lewat PPT-nya atau lewat media lainnya. Terima kasih dari kelompok kami. Kami membuka 5 pertanyaan. Silakan buat teman-teman yang mau tanya, silakan dimasuk, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 mungkin bisa menjawab pertanyaannya lebih dahulu. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pramesti, absen 20. Izin menjawab pertanyaan dari Tripuji. Apakah hipertensi termasuk penyakit berbahaya? Kenapa sih anak akan beresiko terkena hipertensi? Apa sebabnya? Hipertensi adalah penyakit yang berbahaya karena jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung koroner dan stroke, gagal jantung, gagal ginjal, penyakit vaskular perifer, dan kerusakan pembuluh darah retina yang mengakibatkan gangguan penglihatan. Semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi resiko kerusakan pada jantung dan pembuluh darah pada organ besar seperti otak dan ginjal. Nah, penyebab hipertensi pada anak itu diantaranya penyakit bawaan sejak lahir, terlalu banyak makan, dan kurang aktivitas. Di samping itu, hipertensi lebih sering dialami anak-anak dengan keluarga yang mengalami hipertensi, mengalami diabetes tipe 2 atau kolesterol tinggi. Kemudian anak laki-laki, perokok pasif, memiliki gangguan tidur, dan sedang menjalani pengobatan tertentu juga lebih berisiko mengalami hipertensi. Terima kasih. Saya Sarola Romanti Berliana, absen 41 akan menjawab pertanyaan dari Putri Amberwati. Apakah anak-anak bisa berisiko tinggi terkena hipertensi? Jika bisa, apa penyebabnya dan bagaimana cara penyembuhannya? Hipertensi bisa menyerang anak-anak secara umum. Kasus hipertensi pada anak-anak berkisar antara 1% hingga 2%. Karena semakin muda usia anak-anak, maka semakin rendah tekanan darah dan dikatakan normal. Penyebab hipertensi pada anak yakni 1. Penyakit bawaan sejak lahir. Yang kedua, terlalu banyak makan makanan yang menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas. Yang ketiga, anak kurang aktif dan tidak banyak gerak. Dan yang keempat adalah stres. Cara penyembuhan hipertensi pada anak yakni yang pertama, melakukan diet sehat, yakni makan makanan sehat dan teratur. Yang kedua, membatasi kadar garam. Yang ketiga, mempertahankan berat badan anak. Dan yang keempat, dorong anak untuk melakukan aktivitas fisik yang ringan-ringan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Widya Rahmawati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Dias. Ketika tekanan darah tinggi, otomatis jantung bekerja lebih keras untuk menyuplai oksigen dan nutrisi dalam tubuh. Jika jantung bekerja lebih keras dalam jangka waktu yang panjang, apakah itu akan berdampak buruk pada jantung?
Dan jika berdampak buruk, apakah kemungkinan yang akan terjadi pada penderita hipertensi? Jawabannya, jantung bekerja lebih keras dari biasanya, bahaya untuk tubuh karena mempengaruhi tekanan darah dalam nadi ke otak, dan mampu berdampak adanya kegagalan jantung. Karena detak jantung yang tidak normal pada penderita hipertensi dapat membuat jantung dapat membuat jantung dan pembuluh darah tegang. Bahkan ketika Anda tidak merasakan adanya perbedaan, tegangan tambahan itu dapat meningkatkan resiko tekanan serangan jantung atau stroke. Seiring waktu, masalah di arteri juga dapat mengurangi aliran darah, karena semua jaringan dan organ dalam tubuh mutlak membutuhkan darah untuk bekerja dengan baik. Itu berarti organ-organ penting seperti otak, ginjal, penglihatan, dan dampak paling buruknya yaitu kematian. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Setianing. Pada penderita tekanan darah rendah, apabila seseorang duduk atau berbaring lalu bangun secara tiba-tiba, mengapa penglihatan buram dan hitam? Dan jelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jawabannya, pusing setelah duduk lama dianggap sebagai salah satu gejala tekanan darah rendah. Ini terjadi karena terhambatnya pasokan oksigen dan nutrisi penting untuk otak. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya minum, kurang tidur, serta haid yang tidak normal. Pusing setelah duduk lama terjadi karena ketika duduk dan tiba-tiba berdiri, banyak darah yang turun ke kaki, sehingga pada saat ingin berdiri, kepalanya jadi pusing. Itu kata Profesor Dr. Budi Setianto. Bisa juga karena anemia. Selain itu, penderita diabetes pun bisa juga mengalaminya. Begitu, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Amel. Soalnya, apakah terdapat pengaruh jika saat pemasangan manset terdapat lapisan pada lengan seperti baju? Kalau ada, bisa tolong jelaskan. Jawabannya, menurut kelompok kami, ada pengaruhnya. Pengaruhnya, jika saat pemasangan manset terdapat lapisan seperti baju, maka hasil yang diperoleh tidak akurat. Karena aturan kalau mau melakukan tensi, baju harus disingsikan supaya mendapatkan hasil yang akurat. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Apakah semua pertanyaan sudah terjawab?
Ini gantian kelompok 4 dan yang menjawab pertanyaan. Iya. Oke, monggo kelompok 4. Assalamualaikum, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Aulia Solihah. Hal apa saja yang menandakan seseorang penderita takipnea? Takipnea adalah pernafasan yang cepat dan dangkal yang dapat disebabkan oleh infeksi. Infeksi yang mempengaruhi paru-paru seperti pneumonia atau bronkiolitis dapat menyebabkan kesulitan bernafas, tersedak, gumpalan darah, ketoasidosis, diabetikum, gagal jantung atau asma. Tanda-tanda orang yang mengalami gejala takipenia adalah warna kebiruan atau abu-abu untuk kulit, kuku, bibir, atau gusi. Dan yang kedua adalah pusing, sakit dada, dada yang cekung dalam setiap nafas, bernafas cepat, yang semakin parah, dan juga demam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianita Diana Setianingrum, absen 51, akan menjawab pertanyaan dari Amalia Asuna. Pertanyaannya yaitu, tadi disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi respiratory rate adalah salah satunya faktor posisi tubuh. Nah, posisi tubuh seperti apa yang dimaksud? Jelaskan. Jawabannya yaitu, jika seseorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibandingkan jika ia sedang duduk atau berbaring. Hal ini terjadi karena ketika ia berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga agar tetap seimbang, sehingga frekuensi pernapasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hening Reina Dirspati, izin menjawab pertanyaan dari Amalia Budianti. Di mana tadi pertanyaannya bagaimana cara tubuh menyesuaikan frekuensi pernapasan sesuai dengan bertambahnya umur. Semakin bertambahnya usia seseorang akan semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan. Contohnya, pada bayi dan balita memiliki frekuensi bernafas lebih banyak dibanding orang dewasa. Hal tersebut disebabkan volume paru-paru yang relatif kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang, sehingga membutuhkan banyak oksigen. Sedangkan pada orang tua juga memiliki frekuensi nafas lebih banyak karena kontraksi otot-otot dada dan diafragma tidak sebaik saat masih muda, sehingga udara pernapasan lebih sedikit. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Safira akan menjawab pertanyaan dari Latin Nabila. Maksud dari irama pernapasan reguler dan irreguler. Pernapasan irreguler ditandai oleh pernapasan yang tidak teratur, baik dalamnya maupun iramanya. Kerusakan terdapat di pusat pernapasan medula oblongata dan merupakan keadaan preterminal. Kerusakan yang luas di batang otak jarang disertai oleh pernapasan yang normal, sedangkan pernapasan irreguler ditandai oleh pernapasan yang teratur. Terima kasih. Sama-sama. Ya, lanjut. Kurang satu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nisa.
Absen 19. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farida Nurul Hidayat. Pertanyaan yaitu kontrol fisiologis pernafasan terdapat di MO ya. Nah, gimana sih kan kita MO sehingga bisa kontrol pernafasan? Medula oblongata kerjanya yaitu mendeteksi kadar oksigen, konsentrasi karbon dioksida, dan juga sinyal otot yang berada di jantung, paru, dan diafragma untuk menahan atau menerangi pernafasan. Bagian pons mengontrol kecepatan hirup dan menghembuskan nafas atau respirasi yang mana tergantung dari kebutuhan tubuh. Frekuensi pernafasan pada manusia oleh bagian otak yang disebut dengan medula oblongata, yang mana di medula oblongata terdapat sel sangat peka terhadap dioksida dalam darah. Medula oblongata akan meningkatkan aktivitas otot-otot interkostal dan diafragma. Akibatnya frekuensi pernafasan akan meningkat untuk membalikan konsentrasi karbon dioksida ke batas normal. Cukup sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 sudah. Monggo yuk ditutup. Waktu dan tempat diberikan kepada Ibu dosen. Terima kasih. Untuk Stephen silahkan mengakhiri ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya presentasi ini. Semoga presentasi ini mendapatkan berkah. Amin. Amin ya Allah. Saya menggantikan Ibu Sri Rahayu karena Bu Sri Rahayu udah keluar. Matur suwun semuanya. Sami-sami. Udah boleh live, udah bisa mandi ya. Suara ayah.